Thanks Matt Koya, thanks to the team, to M3 team. Anyway, BBTN apa kata tren? Bentar ya, bisa dibahas. Halo semuanya, lagi apa kalian jam segini? Kalau jam 8 kan udah pada mager. Kalau jam segini lagi ngapain kalian? Cici bahas BBTN ya. Siap. Bahas apa lagi nih? Silo, PTBA, MLPL, TAPG, EGA, Inco. Wih, baiklah. Kita mulai ya. Cepat banget, iyo. Aku ada urusan. Aku lagi rajin hari ini, weh. Jam 8 malam masih meeting. Jam segini tuh jam 8 di Bali ya, tahu. Ini mah jam 9 di Papua. Ya pinter ya kamu ya. Oke deh, IHSG-nya kembali menguji resisten di level 6940 seperti yang kemarin kita bahas. Dia naik dulu dikit, terus kemudian dia akan sideways dikit, dan sideways tuh turun ya. Terus kemudian dia akan breakout naik gitu. Jadi resistennya yang kemarin tuh sempat aku bahas tuh ada di sini. Tereng, tadadada. Oke ya, di sini nih. Breakoutnya nggak kuat sih. Aku bilang sih bakalan turun lagi sampai 6843-an. Abis itu naik ya. Jadi breakoutnya nggak akan sampai cepat dulu ini saat ini. Oke, terus kemudian aku mau review dari saham-saham yang hari ini lumayan aktif. Dari Bayan Resources, kemudian GoTo, dan juga saham banking ya. Kemarin kita udah bahas tuh saham bankingnya. Ya loh, daripada aku off mendingan aku majuin kan. Ada yang bilang tadi meeting jam 8. Aku bilang IG live gitu. Daripada enggak, dua-duanya penting ya. Sebenarnya IG live-nya penting buat kamu sih. Ya, aku majuin aja IG live-nya ya. Oke. Bayan Resources, Android punya di sini, dan jangka menengah masih ada. Sekarang aku ceki dulu. Jangka menengah, Bayan. Tada! Cuan 20%. Apakah bisa menjadi multi bagger? Saya tidak tahu juga. Let the sky be the only limit. Kita jangan ngebatasin. Kalau naik sampai ke 22 sampai ke 23 sih masih bisa gitu. Oke, kemudian selain Bayan, kemudian kita mau cek GoTo, Gojek Tokopedia yang hari ini juga lumayan menggerakkan IHSG, dan patternnya cukup menarik. GoTo ini kalau kita hubungkan beberapa low di sini, ini udah naik lagi, dia ngebentuk low yang lebih tinggi dan nggak menyentuh support di sini. Berarti sebenarnya dia trennya sudah lebih kuat. Nah, kalau kita ngegambar garis tren, ini bisa di adjust begini. Ini diajarin di workshop super trader juga nih. Oke, terus kemudian hari ini market value 9,5 triliun rupiah. GoTo-nya bisa kemana sih? Minimal ke 118. Ada kemungkinan dia balik ke level 125-an. Oke, terus selain GoTo, aku mau review nih BBCA, BMRI, BBRI. Kok dadakan banget Miss? Iya, barusan dikasih tahu meeting yuk jam 8. Jam 8. Oke lah gitu. Jadi dibikin santai aja lah, meeting jam 8 ya, IG live maju jam 7. Bentar ya. Oke deh. Mari kita review BBCA. Yang kemarin aku udah infoin secara laporan keuangannya bagus. Nah, dia naik terus habis itu turun lagi. Kenapa nih BCA-nya kok nggak sampai naiknya kenceng banget? Valuasinya udah agak tinggi sih laporan keuangannya, tapi tetap bagus. Nah, ini para traders nih yang profit taking gitu, tapi sebenarnya ya masih oke-oke aja.
tips dari aku kalau buat long term investing ini udah agak tinggi sebenarnya, bukan untuk level masuk yang ideal, masuknya jangan banyak-banyak buat investing. Bank Mandiri juga sama, hari ini tadi sempat naik tipis-tipis. Kalau BBRI hari ini tadi breakout lagi sebenarnya, meskipun breakoutnya kecil-kecil, jadi big banks ini udah nggak bisa naik kenceng. Oke, terus aku mau review buat saham banking yang hari ini banyak ditanyain. Tiap hari jam segini aja, nggak mau. Ini jam makan aku sebenarnya. Jam mager, jam makan, terus ramean malam sih. Oke, BBTN banyak ditanya ini. BBTN pada first half 2023 semester 1 ini dia mencetak kenaikan laba bersih sedikit ya, 0,23% secara tahunan menjadi 1,5 triliun gitu. Nah, tapi pendapatan bunga bersih atau net interest income-nya masih turun 16,27% menjadi 6,47 triliun. Hal ini didorong karena apa? Karena margin bunga bersihnya atau NIM-nya dia turun 96 basis poin jadi 3,7%. Ya, jadi memang sedikit ada sentimen negatif. Tapi sebenarnya pendapatan non bunganya dia naik 70% karena efek low base pada tahun lalu. Nah, jadi biaya provisi yang terpangkas 6% ini menunjukkan bahwa biaya kreditnya atau cost of kreditnya itu turun ya. Sebenarnya kalau dilihat dalam beberapa rasio tuh ada bagusnya, ada turunnya, tapi ada bagusnya juga. Jadi tadi pendapatan non bunganya dia naik 70% gitu. Oke, terus selengkapnya kawan-kawan aku bikinin reels aja atau ngelihat di Mtrade. Di Mtrade analisisnya lebih lengkap. Oke, terus aku mau review technicalnya BBTN. Tadi ada banyak yang nanyain BBTN gimana nih? Apakah breakdown? Enggak, dia nggak breakdown, dia belum breakdown. Jadi dia masih ketahan supportnya di 1300 gitu. Wah, aku nggak percaya technical ya. Technical bukan untuk dipercayai sih, tapi untuk diikuti ya. Jadi technical itu bukan, analisis technical itu bukan bola nujum atau bukan kalkulator yang 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi analisis technical atau chart ini lebih menunjukkan bahwa saham tuh punya probability arah. Sebagai contoh, kayak apa ya, kayak GPS deh, bukan GPS ya, kayak Google Map ya, jadi kayak Google Map gitu. Oke, terus anyway, berikutnya aku mau bahas BTPS di sini. Chart sama dia GPS, bukan saya salah ngomong, chart bukan GPS. Chart itu kayak Google Map gitu loh, kayak map gitu. BTPS, aku mau review BTPS. Ganti jam atau malam ini aja sih, karena jam 8 nanti saya ada meeting, banyak banget yang nanyain. Oke, BTPS jangka pendeknya Mtrade udah kejual, jangka menengah yang kemarin juga udah kejual. Kita antisipasi aja karena udah breakdown dari MA20-nya dia dan sementara ini masih ketahan supportnya. Jadi wait and see dulu ya. Oke. Bentar ya. Sebentar ya. Oke, terus aku mau review apa coba? BDMN dia normal correction aja sih, jangka menengahnya masih oke. Terus tadi ada yang nanya kita move ke sektor yang lain. Ada yang nanya ini BRMS kenapa belum dijual? Let me check. Kan jangka menengah, BRMS Mtrade sisa jangka menengah masih 18%.
Dan kita ngelihat market maker badarnya beberapa hari ini sering ngeprank. Jadi kita lihat ini baru turun satu candle, kita lihat satu candle lagi besok. Kalau seandainya dia turun, mau dia ngeprank atau nggak ngeprank ya kita jualan. Profit taking ya. Oke, itu BRMS. Oke, aku mau review saham MTEK, Medco Energi, terus Silo, INTP, dan apa ya, tadi GoTo udah sih, Silo dan INTP. Sementara ini, nanti aku tambahin lagi. Terus aku mau update makronya kita lagi nunggu FOMC meeting. Kita lagi wait and see FOMC meeting. 99,8% pelaku pasar tuh memproyeksikan The Fed bakalan naikin suku bunga sekitaran 25 basis poin, jadi 5,25 sampai 5,5% buat mendorong inflasinya sampai jadi 2%. Itu aku udah bahas kemarin. Terus suku bunga BI itu ditahan di level 5,75%, udah dikabarin hari ini. Jadi itu bagus untuk sektor perbankan kita, dan juga properti juga bagus karena nggak dinaikin. Terus loan growth di bulan Juni ini angkanya sekitaran 7,76%, masih naik 7,76% dari tahun sebelumnya, tapi lebih rendah dibandingkan pertumbuhan di bulan Mei kemarin itu 9,39%. Jadi loan growth-nya agak-agak melambat. Intinya sih perekonomian di Indonesia sebenarnya agak slow down dikit saat ini. Oke, aku mau bahas Siloam. Aku aja live-nya nggak lama-lama ya, buat update kalian aja ya, terutama kalian yang belum jadi member Mtrade, biar tetap terarah gitu. Silo. Oke ya, perhatikan di sini, silonya cakep. Aku suka banget pattern kayak gini. Ini aku bilangnya pattern kelinci lagi lompat-lompat gitu. Nanti dijelasinnya di workshop Super Trader lebih detail ya. Jadi ini hari apa sih? Ini hari Selasa. Besok workshop Super Trader harganya naik. Udah kayak ini aja ya, udah kayak orang jualan properti di Agung Podomoro tuh, besok harga naik gitu. Jadi langsung aja ke mtrade.id Super Trader. Oke, ini aku mau ngejawab pertanyaan lucu dari Ilham Koi. Oke, Silo dalam jangka pendek dia bisa menuju level 2010 dan tadi sudah tercapai. Terus bisa juga sampai ke 2220. Intinya dia masih cakep Silo. Terus secara laporan keuangan, ini laporan keuangan yang udah keluar, pendapatannya naik 19,8% secara tahunan, labanya naik 142,3% secara tahunan di angka 516 miliar gitu. Jadi nggak cuman ngandelin pada masa pandemi kemarin aja, tapi ini juga dia masih bertumbuh gitu. Nah, laba Silo ini pada semester 1 2023 ini naik sejalan dengan naiknya pendapatan Silo yang menjadi penyumbang terbesar terhadap laba bersihnya gitu. Pendapatan rawat inap itu kontribusinya tertinggi ke total pendapatan Silo, yaitu di angka dia naik 23,1% secara tahunan, atau setara dengan 57,04% dari total pendapatan Silo gitu. Nah, kalau rawat jalannya sekitaran naik 15% atau setara 42,96% dari total pendapatan Silo. Jadi mari kita lihat ya. Technically tadi aku udah bahas, very beautiful, fundamental juga udah, kita lihat saham yang lainnya ya. Mari kita lihat sekarang PTBA. PTBA gimana kabarnya? Yang abis turun dalam nyungsep abis bagi dividen, terus kemarin naik, hari ini turun dikit nih. Meskipun teknikalnya kayak gini, buat PTBA nih turun dikit-dikit begini ya. Tapi ternyata si PTBA ini lagi diborong sama BlackRock ya. Jadi BlackRock ini dia ngeborong PTBA sepanjang tahun ini ya. Jadi yang terbaru BlackRock itu ngeborong 1,03 juta lembar saham PTBA pada Jumat lalu. Nah, hasil kepemilikannya tuh naik jadi 160,93 juta lembar gitu ya. Nah, untuk PTBA ini selain BlackRock ternyata ada Wisdom Tree ya, dia juga akumulasi PTBA
semakin banyak bertambah dari 71,96 juta di akhir 2022 saat ini di awal pekan Juli 2023 itu jadi 80,04 juta gitu. Jadi anyway, PTBA menarik dari sisi fundamentalnya, bukan fundamental sih ya, ini dia diakumulasi sahamnya dari beberapa investor besar. Cuman sekali lagi kita tetap kembali ke teknikal. Ada pertanyaan dari Ilham Koi, pertanyaan yang sangat lucu sekali. Kak, jurusan pekerjaan apa yang tidak bisa digantikan oleh AI? Coba kalian jawab sendiri di sini. Kalau buat aku sih nggak perlu takut tergantikan AI. Selama kamu kerjanya itu benar-benar dari craftsmanship kamu gitu. Jadi apakah seniman akan tergantikan oleh AI? Saya rasa seniman itu punya ciri khas sendiri yang nggak bisa semua di AI-in gitu. ChatGPT mungkin ada yang bilang bisa menggantikan content creator, cuman beda ya. Mungkin ChatGPT akan menjadi semakin canggih, bisa juga, tapi aku rasa yang namanya manusia tetap lebih pintar lah. Tukang kayu, pilot udah ada yang gantiin loh. Saya dengar dari teman saya pilot di US sana, dia bilang katanya dia bisa tinggal tidur aja dan pencet itu pesawat jalan gitu. Ibu rumah tangga, bener juga ya. GIAA ini memperkirakan jumlah penumpang akan naik lebih dari 36,45%. Sekarang kita lihat teknikalnya bagus atau enggak nih Garuda Indonesia. Ya, teknikalnya biasa aja sih, lebih ke concernnya likuiditas di sini. Jadi teknikal lumayan, udah ada higher low, cuman dia likuiditas gitu. Inco lagi menggarap proyek nikel 129 triliun rupiah. Mari kita lihat Inco. Hari ini dia naik, Mtrade udah punya dan lagi ngehold Inco-nya. Oke, jadi sampai di level 6.800-an di sini. Oke ya. Tadi udah naik di situ. Jadi kita mulai mau siap-siap profit taking nih buat Inco-nya. Tapi belum tentu loh kalau misalkan besok dia lanjut naik, kita akan ngehold. Kemungkinan besar akan profit taking. Oke, penggali kuburan nggak mungkin diganti AI. Wah, bisa aja. Apa aja sih nih, kreatif banget kalian. Mari kita lihat MLPL dan MPPA. MLPL menyerap right issue MPPA, jadi ngebeliin saham MPPA. MLPL technically menarik buat jangka pendeknya, tapi saham di bawah 100, jadi hati-hati buat pemula. Gerakannya bisa lebih volatile, demikian pula dengan MPPA. Ini juga dia naik 3 kali, tapi dia saham di bawah 100. Mungkin trading jangka pendek aja buat dapetin cuan lucu-lucu, unyu-unyu gitu. Tapi jangan di hold kelamaan ya. Jadi resiko fluktuasinya masih cukup lumayan. Di sini nggak ada likuiditasnya, nggak terlalu besar maksudnya. Di sini lompat 3 hari. Ini kelihatan banget dia lagi ada akumulasi udah berakhir dan lagi masuk masa partisipasi alias mau retail ikutan gitu. Oke, sekarang aku mau move ke INTP dan juga SMBR. Ya, breakout dari 10.375 dia akan menuju ke 10.850 ya. Jadi akan menuju ke 10.850. Terus kemudian SMBR ini dia lagi perjalanan menuju uptrend pelan-pelan, cuman masih agak tough. Untuk saham-saham yang benar-benar potensial multi bagger tuh apa aja sih, dibahas di morning briefing Mtrade ya. Jadi masih ada yang di stage 1, cuman saya nggak bahas di sini deh, karena kalau diulang-ulang nanti jadi nggak bagus nanti. Jadi buat liquidity-nya jadi nggak bagus gitu. Ini SMBR dia bakalan ada potensi sideways dikit ke 380, habis itu dia bakalan naik dari 392 atau 400-nya menuju ke atas. Anyway, ICBP payment date, tapi volume nggak tinggi tuh ICBP. Nggak ada hubungannya sih, jadi payment date sama ini ya.
Dia jatuh sih, jatuh tapi masih oke-oke aja lah. Patternnya ada pattern reversal, bearish reversal, but just wait and see. Medco sama energi. Si sapi gila, bener-bener gila, dia naik terus, nggak ada remnya. Sapi gila. 1090 kena resisten di sini, dia bisa naik lagi sampai level 1160-an. Bisa naik sampai ke level 1160-an di sini. Ya. 1160, 1165, ini udah mulai rawan profit taking. Yeay, congrats yang cuan di Medco bareng M-Trade. Ini jangka pendek, jangka menengahnya 15-21% loh. Oke deh, aku mau kasih lihat buat kalian M-Trade abis jualan apa aja. Ya, ini abis profit taking ITMG, jangka pendeknya, jangka menengah kita masih nge-hold, UNTR kita juga profit taking tipis, SMGR profit taking tipis, AALI kita profit taking tipis, BBCA kita profit taking tipis, dan BRIS kita ada cut loss tipis, BRIS ya ada cut loss, dan juga agro. Jadi kayaknya kalau tipis-tipis gini sebenarnya marketnya mulai sideways sih gitu. Terus kemudian ini kita ada beberapa profit taking lumayan tebal nih, BTPS hampir 10% di kemarin gitu. Kita mau review deh ITMG, UNTR, SMGR, kenapa sih jangka pendeknya dijualin ITMG. As simple as keluar candle merah ini sih, jangka menengah kita masih nge-hold, trend jangka menengah masih menarik gitu. Terus tapi M-Trade udah beli agak di bawah ya, jadi ini sama UNTR jangka pendek kita profit taking aja, tapi yang jangka menengah beli modal di bawah kita masih nge-hold, masih ada cuan di sini. Mari kita lihat, ada saham UNTR dan juga saham ITMG 8%, ITMG 4-5% gitu. Oke, terus kemudian kayaknya segitu dulu aja teman-teman IG live malam hari ini, karena nanti aku masih ada kerjaan dan aku mau makan dulu sih. Sama mau ngecekin anakku udah makan belum, sama anabulku udah makan belum. Oke deh, thank you semuanya. Jangan lupa besok harga workshop super tradernya investasinya naik, jadi dia mau ikut workshop ayo, dan kayaknya udah 70% lebih full. Aku belum ngecek lagi tim aku, jadi langsung aja daftar di URL ini mtrade.id/supertrader/strip IGMO, atau nanti aku taruh di story aku. Thank you semuanya, dadah, salam profit, dadah.